Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sika Nur Afifah dari Prodi Akuntansi 2019 semester 7. Pada hari ini saya menjelaskan mengenai atlas untuk syarat mengikuti ujian akhir semester praktikum audit. Di pada atlas ini saya menjelaskan beberapa indeks. Yang pertama indeks A11 indeks A110, 1101, 1102, 1103, indeks 120, indeks 130, 140, dan 150. Untuk indeks indeks D100, untuk indeks C110, 530. Di sini langsung aja kita klik home. Nah, untuk di sini kan ada nama kantor akuntan publik. Untuk keterangan di sini tuh semua ada di soal. Ada di sini, kita bisa ikutin aja semuanya. Di sini di Excel-nya saya udah ngubah nama kantor akuntan publiknya menjadi KAP ya, Sisa Nur Afifah dan rekan. Untuk nama akuntan publiknya udah saya ubah. Untuk susunan tim perikatan juga sudah. Untuk nama klien, alamat klien, nomor telepon, nomor pokok pajak, sektor usaha klien, status kepemilikan klien, dan tahun buku, tipe perikatan, jenis perikatan, standar audit, SAK, standar akuntansi klien. Di sini saya udah ubah, saya mengikuti yang ada di soal. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan indeks A110. Ini kita klik aja. Di sini keluar, di sini ada indeks KKP 110, yaitu mengenai analisis penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien. Di sini ada SA yang relevan. Yang pertama itu ada SA 210, yaitu persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Ada SA 220, yaitu pengendalian mutu audit atas laporan keuangan. Ada SA 300, perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, di sini tuh ada referensi dan hasil analisis. Di sini sudah sesuai dengan yang kita isi di home. Kita bisa pilih kriterianya di sini. Di sini udah saya isi. Nah, selanjutnya kita ke integritas manajemen. Ini ada indeks A1101, ini kita klik aja. Nah, di sini saya yang menjelaskan, untuk di sini indeks isu pelaporan keuangan terdahulu. Untuk SA relevan ini ada SA 210, 220, dan 300. Nah, di sini kita isi untuk yang checklist pertanyaan terkait isu pelaporan keuangan terdahulu. Yang pertama, apakah terdapat isu mengenai kelangsungan usaha yang disaji pada catatan atas laporan keuangan sebelumnya? Itu kita klik tidak. Di sini ada pilihannya ya atau tidak. Nah, yang kedua ada pada opini auditor sebelumnya, kita klik tidak juga. Yang kedua, apakah terdapat isu mengenai restrukturisasi keuangan? Kita klik tidak. Yang ketiga, apakah terdapat isu mengenai kerugian yang berlanjut? Kita klik tidak. Yang keempat, apakah terdapat isu mengenai penyajian kembali atas laporan keuangan? Kita klik tidak. Yang kelima, apakah opini auditor periode lalu jika ada menyatakan opini selain wajar tanpa pengecualian? Ini kita isi tidak. Di sini kalau udah kita isi semua, akan berubah status KAP-nya menjadi komplit. Kita kembali ke indeksnya. Di sini ada indeks. Nah, ya untuk di isu pelaporan keuangan terdahulunya ini kita bisa pilih kriterianya. Di sini ada banyak pilihannya, kita pilih yang ini. Nah, selanjutnya kita ke indeks A1102. Ini kita klik. Kalau udah, di indeks ini mengenai integritas manajemen. Kita checklist kita kerjain untuk soalnya. Yang pertama, apakah terdapat reputasi buruk pada pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien? Ini kita jawab tidak, sama kayak sebelumnya. Kita bisa pilih ya atau tidaknya. Yang kedua, apakah terdapat ketidakwajaran sifat operasi klien termasuk praktis bisnisnya? Kita pilih tidak.
Di sini, apakah terdapat informasi kurang baik yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen kunci, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap hal-hal tertentu seperti interpretasi yang agresif terhadap standar akuntansi dan lingkungan pengendalian internal? Kita klik tidak. Yang keempat, apakah klien secara agresif berusaha untuk menekan fee jasa profesional KAP serendah mungkin? Kita klik tidak. Yang kelima, apakah terdapat indikasi terjadinya pembatasan lingkungan pekerjaan yang tidak wajar? Kita klik tidak. Yang keenam, apakah terdapat indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang dan terorisme sebagaimana yang dimaksud dalam PMK nomor 55 atau PMK nomor 01 2017 yang telah diubah dengan PMK 155 atau PMK 01 2017. Ini kita jawab tidak. Yang ketujuh, apakah terdapat identitas dan reputasi buruk atas bisnis dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa? Itu kita jawab tidak. Yang kedelapan, apakah terdapat dua indikator independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan pada periode yang sama? Kita jawab tidak. Yang kesembilan, apakah terdapat alasan yang tidak wajar atas penunjukan dan penggantian KAP sebelumnya? Itu kita jawab tidak. Kalau semuanya udah terjawab, status KAP-nya berubah menjadi komplit. Selanjutnya kita provision index. Selanjutnya saya menjelaskan KKP yang 1103. Nah, di sini ada indeks kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personel KAP untuk penunjukan tim perikatan. Nah, di sini ada daftar personal KAP, itu kita bisa lihat di soal. Kita bisa lihat di soalnya di sini. Di sini untuk namanya, jabatan, pengalaman bidang auditnya, berapa tahun, batasan waktu, kompetensi, independensi yang terpilih jadi tim audit. Ini ada di soal semuanya. Nah, selanjutnya kita baca analisis kompetensi personal KP terkait dengan rencana perikatan. Ini untuk isi semuanya juga ada di soal, tapi untuk di sini di Gemilang, di soal itu kan perlu update SAK. Jadi untuk di Excel-nya ini kita ubah menjadi tidak memadai karena dia harus update SAK sesuai dengan soalnya. Nah, yang selanjutnya untuk analisis ketersediaan waktu personel KP terkait dengan rencana perikatan. Di sini ada untuk cuti, resign, PHK, akhir masa kerja, perikatan lainnya, dan lainnya. Nah, di sini gagas melakukan cuti, itu ya karena di soal gagas melakukan cuti. Yang selanjutnya, untuk Amora, dia lainnya ada ya karena Amora izin belajar. Selanjutnya, untuk yang ringkasan hasil analisis kompetensi dan kesediaan waktunya itu untuk kompetensi kan yang tadi Gemilang perlu update karena yang SAK-nya harus diupdate. Nah, untuk ketersediaan waktunya si Amora dan Gagas ada batasan waktu karena tadi dia untuk Gagas ada cuti dan untuk Amora izin belajar. Selanjutnya kita ke independensinya. Nah, di sini ada indeks kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KP untuk penunjukan tim perikatan. Di sini udah ada independensi personal KAP-nya. Ini udah sesuai dengan yang tadi. Terus selanjutnya untuk ringkasan kompetensi, ketersediaan waktu, dan independensi personal KAP. Nah, di sini tuh udah ada di soal juga siapa aja yang terpilih menjadi audit.
Kita bisa lihat di soalnya, ini yang terpilih jadi audit udah ada, dan inisialnya juga udah ada di soal, jadi kita tinggal masukin aja. Seperti ini. Nah, nanti untuk peran dalam timnya itu bisa diubah. Di sini bisa ada partner, manajer, supervisor, ketua tim, anggota tim. Di sini saya udah pilih orang-orangnya partner, manajer, ketua tim, dan anggota tim. Nah, selanjutnya untuk status KKP-nya sudah komplit karena semuanya udah dikerjakan. Selanjutnya di sini kita bisa baca apakah Anda akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien, itu kita klik ya, bisa ya atau tidak, di sini saya klik ya. Untuk jelaskan bagaimana auditor melakukan mitigasi resiko, yaitu ada dua. Yang pertama, tim audit yang dipilih hanyalah auditor yang memiliki pengalaman audit minimal 4 tahun dan pernah mengaudit bidang yang sama. Yang kedua, tim audit akan melaksanakan koordinasi secara rutin setiap minggunya. Ini status KP-nya juga sudah berubah menjadi komplit. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan ke indeks A120. Ini kita klik. Di sini ada indeks alokasi jam jasa dan perencanaan lainnya. Untuk alokasi jam jasa ini untuk rencana jadwal pelaksanaan perikatan audit yang telah disepakati, ini ada di soal, kita bisa lihat. Ini untuk jamnya. Ini saya udah ubah mengikuti yang ada di soal. Kalau kalian belum ubah bisa langsung dibaca mengikuti yang ada di soal. Nah, selanjutnya ada rencana alokasi jam jasa. Selanjutnya untuk analisis kompetensi ini sudah keisi otomatis. Nah, di sini nanti ada simpulan alokasi jam kerja sudah memadai, yang berarti nanti berubah status KKP-nya menjadi komplit. Yang selanjutnya, saya menjelaskan indeks A13.0, indeks 130, yaitu surat perikatan. Nah, di sini ada soalnya, kita bisa isi aja. Yang pertama, penanggalan surat sesuai dengan tanggal yang disepakati. Ini bisa diisi ya atau tidak. Ini kita isi ya. Yang kedua, penomoran surat sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku. Kita klik ya. Yang ketiga, penjelasan tujuan dan ruang lingkup audit. Kita klik ya. Di sini ada penyusunan laporan keuangan sesuai kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kita klik ya. Pengendalian internal agar laporan keuangan bebas dari salah saji material ya. Memberikan kepada auditor akses ke semua informasi yang relevan ya. Informasi tambahan yang diperlukan iya. Akses ke semua personil iya. Untuk semuanya ini kita klik ya. Nah, di sini ada simpulan surat perikat memadai dan status KKP-nya berubah menjadi komplit. Selanjutnya, saya menjelaskan indeks A140 yaitu mengenai surat tugas. Di sini ada SA yang relevan, SA220 pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, SA300 perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, ini di sini ada susunan tim. Di sini ada susunan tim yang sudah kita buat. Nah, di sini ada pertanyaan, pastikan dalam surat tugas setidaknya tersaji. Ini bisa kita pilih ya atau tidak. Tujuan surat tugas sesuai dengan nama klien, iya. Penanggalan surat sesuai dengan tanggal perikatan, iya. Penomoran sesuai dengan tertib administrasi yang berlaku, iya. Nama tim perikatan sesuai dengan nama personel KP yang dipilih, iya. Periode pelaksanaan perikatan sesuai dengan rencana, iya. Di sini ada simpulan surat tugas memadai dan status KKP-nya berubah menjadi komplit.
Selanjutnya, saya ingin menjelaskan KKP 150, yaitu pernyataan independensi. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan KKP 100, yaitu mengenai input laporan keuangan. Di sini ada input data laporan keuangan, ini kita klik aja yang merah. Nah, di sini ada nama klien, jenis usaha, judul indeks, periode, mata uang pembulatan. Ini kita bisa ubah aja untuk sesuai dengan yang ada di soal. Untuk periodenya kita ubah 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Mata uangnya kita ubah ke rupiah, pembulatannya kita ubah menjadi satuan penuh. Di sini ada akun-akun yang saya pindahin dari soal. Kita tinggal copy paste aja. Ini untuk akun-akun yang ada di sini. Nih, ini didapat dari soal. Nah, selanjutnya untuk mapping grup akun ini kita bisa sesuaiin dengan yang ada di soal. Untuk mapping kelompok akun juga, untuk mapping header akun juga kita bisa sesuaiin dengan yang ada di soal di sini nih. Kita bisa sesuaiin aja di sini, saya udah sesuaiin. Nah, selanjutnya untuk ini default akunnya itu bisa debit dan kredit, kita ubah juga. Untuk input angkanya, input angka dan angka LK untuk tahun 2018 dan 2017 itu juga terdapat di soal. Kalau belum, bisa langsung di copy paste aja. Nah, selanjutnya untuk yang ini, untuk yang input EBT klien itu kita bisa lihat nominalnya itu bisa kita lihat di sini, di laba rugi periode berjalan. Nah, bisa dilihat juga di sini, di EBT ini. Nah, kalau misalkan udah balance, berarti sudah sesuai semuanya, EBT dan neraca-nya di sini udah balance. Nah, selanjutnya saya menjelaskan indeks C110, yaitu mengenai penilaian materialitas akhir. Nah, di sini sudah otomatis semuanya ada, karena sebelumnya sudah dikerjakan tadi, jadi di sini indeksnya udah otomatis. Nah, selanjutnya kalau status KKP-nya komplit, oh ya, di sini status KKP-nya sudah berubah komplit, karena ada beberapa status KKP-nya itu masih incomplete. Kalau misalkan status KKP-nya masih incomplete, ini di kesimpulan atas adanya selisih penilaian kembali tingkat materialitasnya itu harus diisi dengan diisi tidak memadai atau tidak signifikan. Karena saya udah isi, jadi status KKP-nya berubah menjadi komplit. Yang selanjutnya saya menjelaskan indeks C530, yaitu mengenai laporan auditor independen final. Nah, di sini untuk isi laporan auditor ini independen ini ada di soal. Kita bisa lihat di sheet ini. Di sheet LAI. Nah, untuk nomor LAI-nya itu bisa sesuaiin dengan yang ada di soal juga. Ini 48. Tanggalnya juga kita bisa sesuaiin seperti yang ada di soal. Jika semuanya udah kita sesuai dengan soal, kita bisa klik contoh format opini. Nah, di sini udah saya buka contoh format opininya. Di sini ada opini. Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT Aset
masa depan tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk indeks A110, indeks A1101, 1102, 1103, indeks 120, 130, 140, dan indeks 150. Dan indeks D100, indeks C110, dan indeks 530. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.